Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa sekalian kelas 12 SMK Kartika 51 Balikpapan, selamat bertemu kembali dengan saya Bapak Muhammad Thohari SPDI SHI yang akan menyampaikan materi pelajaran tentang beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Berikut ini Bapak akan presentasi tentang hal itu, namun sebelumnya marilah kita awali kegiatan ini dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya mujibas sa'ilin. Anak-anakku, presentasi kali ini adalah tentang tanda-tanda kiamat besar berikut dalil-dalil Al-Quran maupun Al-Hadis dari Rasulullah Muhammad SAW yang menjelaskan tentang hari kiamat, khususnya tanda-tanda kiamat besar atau kiamat kubro. Selamat mengikuti. Informasi Al-Quran tentang kiamat. Surah Al-Zalzalah ayat pertama, apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat. 2. Dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. 3. Dan manusia bertanya, mengapa bumi menjadi begini? 4. Pada hari itu bumi menceritakan beritanya. 5. Karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang sedemikian itu kepadanya. 6. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Ini 6 ayat ini ada di Quran surah Al-Zalzalah ayat 1 sampai dengan 6. Kemudian lanjutannya yang nomor 1, hari kiamat. Ini surat Al-Qari'ah. Al-Qari'atu mal Qari'ah. Yang kedua, apakah hari kiamat itu? Yang ketiga, tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Yang keempat, pada hari itu manusia adalah seperti ane-ane yang bertebaran. Ane-ane itu adalah rayap yang punya sayap, tapi binatang ini sulit untuk berterbang. Sehingga kalau terbang dia banyak yang berjatuhan. Manusia seperti itu nanti pada hari kiamat. Kemudian yang kelima, dan gunung-gunung adalah seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Surah Al-Qari'ah ayat 1 sampai dengan 5. Ini 2 surat yang menginformasikan tentang dahsyatnya kiamat. Kemudian nama-nama hari akhir atau hari kiamat antara lain adalah Yaumul Qiyamah, Yaumul Akhir, Yaumul Fasl, hari keputusan ya. Kemudian Yaumul Fatah, hari pengadilan, Yaumul Jam'i, Yaumul Khuruj, As-Sa'ah, Yaumuddin, Yaumul Hisab, Yaumul Talaq, Yaumul Khulud, Yaumul Ba'ts. Nah, itu nama-nama lain dari hari kiamat atau hari akhir. Masih ada lagi Yaumul Hasarah, Yaumul Azifat, Yaumul Wa'id, dan seterusnya. Jadi nama-nama hari kiamat itu ternyata banyak sekali yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Berikutnya, tanda-tanda kiamat kecil atau sugro. Yang pertama, A, yaitu melimpahnya harta benda. B, enggan menerima sedekah. Yang C, munculnya orang-orang yang mengaku nabi. D, kurangnya sifat amanah. E, banyaknya pejabat yang zalim.
F. Perzinahan, minuman keras, obat terlarang merajalela. G. Memperindah masjid tanpa memakmurkannya. H. Berlomba-lomba mendirikan bangunan. I. Banyaknya pembunuhan. J. Banyak kemusyrikan di kalangan umat Islam. K. Merajalela sadisme, pemutusan silaturahim, buruknya hubungan bertetangga. L. Orang-orang tua berlagak seperti anak muda. M. Merajalela riba dan sifat kikir. Selanjutnya mengucap salam hanya kepada orang yang dikenal. Berikutnya wanita-wanita berpakaian tapi telanjang, maksudnya tidak menutup aurat. P. Banyak kebohongan dan informasi yang simpang siur. Ini yang kecil, kiamat kecil. Kemudian kiamat besar apa? Yang pertama, Dabbatul ardi, binatang ajaib dan dapat berbicara dengan manusia. Yang ketiga, Dajjal. Yang kedua, turunnya Imam Mahdi. 4. Turunnya Nabi Isa Al-Masih alaihi salam. 5. Datangnya bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Yang ke-6, terbitnya matahari dari arah barat. 7. Lenyapnya Al-Quran dari mushaf dan hati manusia. Yang ke-8, rusaknya Ka'bah di kota Mekah. Yang ke-9, dukhon atau kabut tebal selama 40 hari akan mematikan semua orang beriman sejati, sehingga mereka tidak perlu mengalami tanda-tanda kiamat lainnya. Yang ke-10, bila manusia di alam ini telah menjadi kafir semuanya. Ya, itu tanda-tanda kiamat besar. Nabi SAW menjelaskan tentang tanda besar kiamat. Keluarnya asap tebal, munculnya Dajjal, munculnya binatang melata di bumi, terbitnya matahari dari tempat terbenamnya, turunnya Isa bin Maryam, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, berlakunya 3 gempa bumi di timur, di barat, di semenanjung tanah Arab, dan terakhirnya keluar api dari Yaman yang akan mengusir manusia ke padang mahsyar. Anak-anakku, kita lanjutkan bahwa alur kehidupan manusia digambarkan seperti ini. Ya, yang pertama itu dunia. Manusia lahir di dunia. Kemudian ada yang mengalami alam barzakh, yang turun ke bawah itu alam barzakh, berarti dia menjalani kematian. Ada yang tidak melalui alam barzakh, tetapi langsung manusia itu mengalami kiamat. Nah, baik manusia yang mengalami alam barzakh ataupun tidak mengalami alam barzakh, nantinya akan mengalami ba'ats, yaitu dibangkitkan oleh Allah, baik dari alam kubur maupun dari kematian setelah kiamat itu terjadi. Setelah dibangkitkan menuju mahsyar, setelah mahsyar dia akan dihisab amalnya, ada dihitung, kemudian ditimbang. Jadi ada yang dihitung, ada yang ditimbang amal itu. Kemudian finalnya hanya ada 2 tempat. Bukan lebih dari 2, hanya 2 tempat, yaitu akan masuk surga dan akan masuk neraka. Apa yaumul ba'ts itu? Adalah hari kebangkitan semua makhluk yang bernyawa setelah mengalami kematian atau kebinasaan dalam peristiwa kiamat. Yang kedua, yaumul mahsyar, hari di mana semua manusia akan berkumpul pada suatu tempat yang sangat luas untuk diberi keputusan oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai amalan-amalan yang dikerjakan selama hidupnya. Yang ketiga, yaumul hisab, hari perhitungan atas segala amal manusia selama hidup di dunia.
Yang keempat, yaumul mizan. Mizan artinya timbangan amal. Maksudnya adalah setiap manusia akan diperiksa dan dihitung amal perbuatannya untuk diketahui amalan yang baik dan amalan buruk. Finalnya nanti adalah surga dan neraka. Nah, surga itu adalah salah satu di antara pokok keyakinan Muslim adalah mengimani keberadaan surga dan neraka. Firman Allah Subhanahu wa taala, peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir, dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Ini Quran Surah Al-Baqarah ayat 24 sampai dengan 25. Mengimani bahwa surga dan neraka telah tercipta dan keduanya saat ini telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya yang artinya yang telah disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Quran surat Ali Imran ayat 133. Kemudian neraka yang telah disediakan untuk orang-orang yang kafir. Quran surat Al-Imran ayat 131. Ini dalil mengenai keberadaan surga dan neraka. Penamaan surga. Surga itu kata lain adalah al-jannah. Secara bahasa berarti kebun atau bustan. Atau kebun yang di dalamnya terdapat pepohonan. Surga adalah suatu tempat yang nikmat dan menyenangkan yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa dan beramal soleh. Kemudian tingkatan surga. Ada yang namanya Darussalam atau negeri keselamatan. Itu ada suratnya di dalam Al-Quran. Jadi yang pertama adalah Darussalam, kemudian Darul Khuld atau negeri yang kekal. Kemudian Jannatun Na'im. Jannatun Na'im. Kemudian selanjutnya ada surga namanya Al-Firdaus. Kemudian ada Ma'wa dan Darul Muqamah. Itu nama-nama surga ya. Yang pertama surga Firdaus. Terbuat dari bata perak, bata emas, bata perata yakut, dan bata permata zabarzah. Lantainya kasturi. Dan untuk mereka yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang berjihad, bukan berarti jihad itu harus perang, tidak ya. Tapi sekarang ada jihad fisabilillah, tidak harus perang, tetapi mereka yang giat meninggikan agama Islam itu juga termasuk kategori berjihad. Kemudian surga Darussalam terbuat dari permata yakut merah. Untuk mereka yang suka melakukan sholat, menyempurnakan sholat, dan menyempurnakan wudhunya ketika hendak sholat. Kemudian surga Al-Ma'wa terbuat dari permata zabarzah hijau. Untuk siapa ini? Untuk mereka yang menunaikan zakat, sedekah, dan infak. Kemudian surga Al-Khuldi terbuat dari permata marjan kuning, diperuntukkan bagi mereka yang berbuat baik, menyuruh kebaikan, dan mencegah kepada yang mungkar. An-Na'im terbuat dari perak putih, diperuntukkan bagi mereka yang tidak diperbudak oleh hawa nafsu. Darul Muqamah terbuat dari emas merah, kemudian diperuntukkan bagi mereka yang melakukan ibadah haji dan umrah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Surga Aden terbuat dari mutiara besar atau durrah putih, diperuntukkan bagi mereka yang memejamkan matanya dari yang haram dan melakukan kebaikan. Itu tadi gambaran surga. Mungkin sampai di sini dulu.
pertemuan kali ini. Kita akan lanjutkan minggu depan dengan materi yang sama, bagian ketiga tentang beriman kepada hari akhir. Terima kasih kepada kalian yang telah mengikuti presentasi tentang beriman kepada hari akhir, khususnya tanda-tanda kiamat kubro atau kiamat besar. Dapat disimpulkan bahwa tanda-tanda kiamat besar itu sangat banyak ya. Di antaranya adalah turunnya Ya'juj Ma'juj, turunnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalam, kemudian munculnya awan hitam selama 40 hari, dan lain sebagainya. Kemudian dalam pelajaran berikutnya, minggu depan insya Allah, Bapak akan presentasikan bagaimana sikap atau perilaku orang yang beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Marilah kita akhiri kegiatan atau belajar pada hari ini dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.